Seorang balita di kota Palembang, Sumatera Selatan tewas usai dianiaya oleh ayah sambungnya pada Sabtu 3 Juli sore. Hingga kini pelaku dinyatakan buron dan masih dalam pengejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, jenazah korban mengalami sejumlah luka seperti infeksi tetanus, infeksi telinga kiri, gendang telinga pecah, hingga patah tulang bahu. Terkait dengan informasi ini, sudah ada jurnalis tribunsumsel.com Melisa Wulandari yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Melisa. Selamat sore rekan Siska. Melisa, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya penganiayaan pada balita tersebut? Terima kasih Siska atas pertanyaannya. Jadi kronologi awal balita ini diduga dianiaya oleh ayah sambungnya sendiri. Berita awal balita D ini dibawa ke ICU RSUD Bari Palembang oleh tetangganya sendiri. Saat pertama kali dibawa ke rumah sakit di ICU, dokter jaga RSUD Bari mengatakan kalau ada luka-luka lebam. Kemudian setelah dari itu, balita D dirawat selama 6 hari di ruang PICU. Ini kenapa di ruang PICU? Karena dia keadaannya semakin kritis karena pada saat dibawa dia tuh tidak sama sekali menangis balita D ini. Kemudian setelah 6 hari dirawat, balita D dinyatakan meninggal dunia. Ini dikarenakan ada infeksi gendang telinga. Ini yang paling gawat dari kenapa dia bisa menyebabkan dia meninggal dunia, dan bahu kirinya itu retak, tapi sudah sembuh. Jadi yang menyebabkan dia meninggal dunia ini kata dokter di RSUD Bari adalah infeksi gendang telinga itu sendiri. Kemudian setelah dari ini, kronologi selanjutnya, setelah dinyatakan meninggal dunia, barulah ibu korban SA berinisial SA membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Sekian Sita. Oke, melihat kondisi korban yang begitu parah, apakah hal ini juga diketahui oleh ibu kandung korban? Lalu bagaimana responnya? Baik Sisa, terima kasih. Jadi respon dari ibu korban sendiri, yaitu SA, yang baru berusia 28 tahun ini, ternyata balita D ini adalah anak dari mantan suami keduanya. Dan suaminya yang ketiga ini, JI yang masih buron, sering menganiaya balita D ini tapi ini TKP-nya bukan di Palembang ya Siska ya. Diketahui TKP-nya berada di Kabupaten Banyuasin. Jadi ibu balita D ini, yakni SA dan suaminya JI ini, tinggal di Kabupaten Banyuasin. Jadi selama penganiayaan itu, balita D ini dianiaya di Kabupaten Banyuasin tempat mereka tinggal. Nah, yang paling parah adalah ketika ibu balita D ini mengatakan kalau balita D ini pernah dijeburkan ke dalam sungai, yang paling parah sekali. Dan yang paling parah juga adalah yang puncaknya paling parah ketika ibu kandung dari balita D ini melahirkan. Seminggu melahirkan, emosi J ini semakin nggak bisa dikendalikan, dan pernah balita D ini dilempar baskom oleh J ini, kemudian menyebabkan gendang telinga balita tersebut pecah. Maka dari situlah penyebab puncaknya balita D ini sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sekian Siska. Oke, lalu bagaimana kondisi terbaru dari pengembangan kasus tersebut, Melisa? Baik, terima kasih Siska. Terbaru kondisi pengembangan kasus sendiri, tim gabungan dari Reskrim Polrestabes Palembang dan tim Reskrim Polsek Banyuasin sampai saat ini masih mengejar JI. Dan untuk selanjutnya akan kami terus kabarkan terkait kasus ini. Terima kasih, Siska. Baik, Tribunas, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara langsung dengan ibu korban balita tersebut dan juga Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Dia duduk di bangku deh itu, nah diangkat dulu yang tangan kiri ini. Jadi posisi dalam hati bu pasti dibanting ke sana bu jadi kita tarik kumbe, jadi odot-odotan, jadi berebutan masuk rumah, jadi aku masuk aku bawa, ditariknya pula aku dari belakang, tercampak lah ya lah, diinjak sama kaki, sudah diinjak itu dia ngomong biar apa aja dia
Gak ada jalan lagi, biar kacak mana lagi ya, mesin di situ lah, kencing di situ lah gitu. Kata dia. Iya, pada berjalan masih nak nyusai wong juga di rumah itu bu. Nah untuk yang pas waktu dia pulang di Bukit itu masker, ya sama. Apa ini sekali itu? Iya sekali itu bersamaan. Laki-laki itu enggak bu. Baskom yang kecintok kita nyuci iwa-iwa tenang. Depok ya lah kena sini sama di sini. Kena kok ya pasti pernah koping juga ya bu ya. Tahu juga aku. Itu sudah kak sudah. Ini lah, udah sedih deh. Nah stop. Nah selama 4 bulan di rumah tangga sama dia, pernah nggak kamu juga dibersihin? Kalau itu cuma di sini bu. Ya, apa itu? Iyalah itu merebut ketampar. Waktu itu ketampar gara-gara dia. Itulah tak pernah lagi enggak. Dia tak pernah bu main tangan dengan aku. Nah semenjak yang merebut itu kena juga terlalu. Tapi tidak pernah ngambek itu lah. Nah, sering itu bu. Kenapa dia tuh benci sama gara-garanya bu aku baru lahir. Baru lahiran. Iya baru lahiran semingguan kali. Belum kali. Iya semingguan lah. Gara-garanya kipas angin. Masalahnya sepele kipas angin bu. Di beberapa bagian tubuhnya, dan pada saat ini kita sudah terus mengejar keberadaan dari Bapak tiri dari almarhum ini, karena ada juga laporan polisi terkait yang melaporkan orang tua tirinya ini ya, anaknya tersebut di Polsek Sungsang, Kabupaten Banjarmasin, Banjarmasin. Bang, penyebabnya sendiri apa bang? Sehingga orang tua tiri itu memukul korban? Kalau untuk itu lebih spesifik lagi, untuk lebih teliti lagi, mungkin setelah kita tahu dan kita berhasil untuk menangkap orang tuanya, terutama bapaknya ya. Tapi kalau untuk dari ibunya sendiri, memang sering terjadi kekerasan yang tanpa juga diketahui oleh ibunya. Tapi tiba-tiba si korban ini nangis, hingga pada saat kejadian barulah ini sudah puncaknya, ibunya membuat laporan. Cara penganiayaan sendiri yang dilakukan oleh ayah tiri seperti apa? Ada pemukulan dari keterangan ibunya ya, dari keterangan ibunya sementara ini ada terjadi pemukulan yang menyebabkan di bahu dan tangan yang lebam, ada beberapa ya yang kita lihat dari di bagian tubuh anaknya tersebut. Tapi semua tetap kita upayakan untuk mengambil atau mengamankan orang tuanya terlebih dahulu, itu bapaknya ya, bapak dirinya itu inisialnya J ya, JI, mudah-mudahan kita bisa amankan sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak dirinya. Apakah pada saat penganiayaan itu orang tuanya itu menggunakan alat bang? Untuk itu dari ibunya sendiri belum menerangkan. Ya, nanti dokter itu belum menerangkan, cuman karena keterangannya hanya pernah memukul, pernah narik tangan segala macam. Jadi yang posisi tangannya patah apakah dia diinjek atau seperti apa? Informasi dari ibunya sih ditarik ya. Ditarik paksa kan, juga orang dewasa, dia kan anak kecil. Mungkin dengan tenaga yang orang dewasa berbeda ya sama anak, sehingga mungkin patah tangannya. Identitas orang ibunya apa? Ibunya Silvira Al Devi, umur 28 tahun. Warga jalan mana? Alamatnya kalau yang di sini ya, alamat di sini, alamat progresnya Jalan Letu Karim Kadir, Orang Masjid Nuluh Safei RT 02 RW 01 Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Yang alamat yang di sini. Tapi keterangan dari ibunya memang sering terjadi penganiayaan di rumahnya yang di jalur. Kira-kira bang itu penganiayaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.